Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 40. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain mendapatkan rezeki yang berlimpah, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah dan terhindar dari orang-orang yang haram jadah. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Azka masih kepikiran sama ucapan Naila yang dengan yakinnya bilang Azka masih peduli sama Naila. Azka jadi gelisah dan kepikiran sebuah rencana. Tak lama Dian datang, tanya Azka mau pesen apa buat makan siang nanti. Azka yang mau menjalankan rencananya malah menyuruh Dian ke HRD dan meminta HRD mengirimkan semua foto karyawati. Dian yang sudah paham dengan rencana Azka mengangguk dan langsung pamit pergi. Di tempat lainnya, Devan lagi nongkrong di depan gedung Perkasa. Tak lama Tomorrow muncul sambil cek pesan masuk di HP-nya dan tidak sengaja melihat Devan. Tomorrow pun lalu menghampiri Devan sambil menyapa ramah. Devan yang masih antipati sama Tomorrow malah menjawab ketus. Lagi nunggu. Temen. Tamata pun mengajak Devan menunggu di kantornya. Namun Devan malah menyuruh Tomorrow pergi. Tomorrow jadi menghela nafas dan dengan sabar lalu bilang, kemarahan kamu itu bisa tante maklumin karena kamu udah kehilangan figur papa kamu. Tomorrow juga bilang, gimana pun kamu anaknya Adrianto, tante sayang sama kamu Devan selamanya kamu bakal jadi bagian dari keluarga Adrianto. Devan malah jadi sedih dan kesal karena yang diucapkan Tomorrow justru membuatnya jadi sakit hati. Sementara Tamata lalu memohon kepada Devan agar mau memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki hubungan mereka. Devan jadi mikir dan akhirnya bilang, baik, gue kasih kesempatan. Tapi dengan syarat pertemukan gue dengan Gio. Tomorrow kaget dan jadi bingung. Tomorrow pun lalu tanya, kamu pengen ketemu Gio mau apa? Devan jawab, itu urusan gue. Devan lalu bangkit sambil merebut HP di tangan Tomorrow dan menuliskan nomor HP-nya di sana. Setelah itu Devan mengembalikan HP Tomorrow sambil bilang, itu nomor gue. Kalau lu udah punya keberanian, buktiin omongan lu tadi. Gue nggak kemakan sama bualan doang. Devan lalu pergi. Tomorrow pun jadi gelisah memikirkan permintaan Devan. Sementara itu Azka yang lagi menjalankan rencananya lalu mengajak salah satu karyawatinya yang bernama Sila datang ke kafe tempat Naila bekerja. Azka menjadikan Sila sebagai pacar bohongan. Naila yang melihat Azka datang bersama cewek cantik tentu saja kaget. Namun Naila berusaha sok profesional menjalankan tugasnya sebagai waitress. Naila sambil senyum ramah lalu menyambut kedatangan Azka dan Sila. Namun Azka malah sengaja mengajak Sila melewati Naila, seolah beneran sudah nggak peduliin Naila. Naila pun karuan jadi bete. Namun Naila berusaha untuk sabar. Sementara itu Azka lalu tarikin bangku buat Sila. Mereka lalu duduk berhadapan. Azka yang emang sengaja mau manasin Naila lalu ambil bunga segar hiasan di atas meja, kayak mau dikasihin ke Sila tapi gak jadi karena Naila menghampiri mejanya. Walau canggung dengan kehadiran Sila, Naila kembali berusaha melakukan tugasnya dengan profesional. Naila lalu tanya Azka, Bapak meeting di sini. Azka yang tadinya mau sok romantis ke Sila malah jadi kaku dan mati gaya. Di tempat lainnya, Wilona yang sudah sampai di gedung Perkasa lalu mau masuk. Namun saat itu Devan yang mau pergi dari kantor Persada muncul dengan motornya dan berhenti depan Wilona sambil menatap Wilona. Marah. Wilona tidak menghiraukan Devan dan malah melanjutkan kembali langkahnya. Devan jadi kesal dan langsung menarik tas Wilona. Langkah Wilona pun jadi tertahan. Wilona karuan jadi kesal dan langsung menatap kesal Devan apa aneh. Devan malah balik tanya, kamu hindari saya. Wilona tidak menjawab dan malah meminta Devan melepaskan tasnya. Devan malah turun dari motornya dan menahan tangan Wilona.
Wilona pun langsung berontak. Devan pun jadi makin kesal dan tanya, "Kamu ini kenapa?" Wilona malah menjawab nyolot, "Gak kenapa-napa. Udah, jangan peduliin saya. Jangan cari-cari saya juga." Devan jadi makin kesal dan tanya, "Kok jadi kamu yang nyolot? Harusnya saya yang marah. Kamu udah bohongin saya. Sampai saya ditahan polisi." Wilona jawab, "Itu karena kamu maksa saya. Dan saya gak suka dipaksa." Di saat yang sama ada mobil mau masuk ke area kantor Persada. Namun terhalang sama motornya Devan. Pengendara mobil pun lalu pencet klakson. Devan tercekat dan langsung lihat mobil. Wilona tidak tinggal diam dan mau menggunakan momen itu buat kabur. Namun Devan malah mencengkram tangan Wilona dan mengajak pergi. Sementara itu Naila yang masih berdiri depan Azka dan Sila lalu memberikan buku menu ke Azka dan Sila. Namun Azka malah memperkenalkan Sila ke Naila sebagai calonnya. Naila hanya mengangguk dan bilang, "Oh, mau langsung order atau saya tinggal dulu, nanti baru panggil saya?" Azka malah menatap Sila, seolah sengaja mau manasin Naila. Naila pun jadi bete dan langsung balik badan, mau pergi. Namun Azka buru-buru menahan Naila. "Tunggu sebentar." Naila terpaksa berhenti dan kembali menatap Azka. Azka pun lalu sok romantis depan Naila dengan cara mau sok ikutan pilihin menu untuk Sila. Namun Sila menolak pilihan Azka dan malah pesen jus. Azka pun jadi malu. Namun tetap sok jaim depan Naila. Naila pun jadi sedikit menahan senyum sambil tanya, "Pak Azka mau makan apa?" Azka yang emang mau manasin Naila lalu jawab, "Samain aja karena kita sehati." Azka lalu genggam tangan Sila sambil kembali sok romantis depan Naila. Namun karena Sila emang cuma pacar bohongan, jadinya mereka malah kelihatan kaku. Naila sambil mencatat jus pesanan Sila dan Azka jadi menghela nafas dan langsung pergi. Setelah Naila pergi, Azka buru-buru menarik tangannya dan melepas tangannya. Sementara itu di tempat lainnya, Wilona yang ditarik Devan terus berontak sambil bilang jika dia mau ketemu Tante Cemara. Devan pun jadi makin kesal dan mengancam mau pakai cara kekerasan. Wilona pun jadi ketakutan dan dengan sangat terpaksa akhirnya ikut pergi naik motor sama Devan. Naila yang sudah selesai melakukan tugasnya mau ke toilet. Namun saat itu Naila tidak sengaja mendengar Sila yang lagi teleponan sama temennya. Sila bilang ke temennya, "Nanti shopping beneran lagi dapat duit gede nih. Cuman pura-pura jadi pacarnya bos di kantor aku. Bayarannya sebulan gaji kan lumayan." Naila yang mendengar semua itu tentu saja kaget dan jadi melongo. Tak lama Sila keluar dari toilet. Naila pun pura-pura melihat ke arah lain. Sila yang belum sadar di situ ada Naila, terus jalan sambil teleponan sama temennya dan bilang, "Iya, tenang nanti gue traktir." Naila kembali menatap ke arah Sila. Naila pun jadi dongkol karena akhirnya tahu dengan kelakuan Azka. Sementara itu Azka masih duduk di bangkunya. Tak lama Sila yang baru dari toilet muncul dan duduk depan Azka. Azka hanya berpangku tangan. Wajahnya tampak kaku. Sementara Sila hanya diam saja. Tak lama Azka melihat Naila menghampiri mejanya sambil bawa bon. Azka kaget dan buru-buru ambil dan genggam tangan Sila sambil sok senyum manis dan tanya, "Yakin nggak mau nambah?" "Cuma itu aja. Take away." Sila jawab, "Udah cukup kok. Soalnya aku bener-bener lagi diet." "Maklum. Gampang melar." Azka pun jadi tersenyum dan langsung bilang, "Ternyata kita pecinta kesehatan." Klop. Naila yang sudah berdiri di depan Azka dan Sila jadi menyeringai bete. Apalagi melihat Azka yang sok mesra tapi kelihatan gak banget. Naila menyodorkan bon. "Ini bonnya, Bapak Azka." Azka mengambil dompetnya, mau bayar. Tapi Naila kembali bicara, "Tunggu. Saya mau tahu kalian ini sedekat apa sih?" Azka dan Sila saling pandang. Keduanya jawab bareng. Azka jawab sangat dekat. Sementara Sila jawab baru sih.
Naila jadi tersenyum. Azka pun jadi bete dan langsung ngeles. Maksudnya, baru sekarang sangat dekat dan sangat serius. Naila lalu jawab, "Oh Kai." Azka pun lalu bayar bon. Taruh di meja sambil kemudian menggandeng tangan Shla dan mengajaknya pergi. Naila kembali bertanya, "Boleh tahu lagi, ngedate pertama di mana?" Azka dan Sila berbalik dan kembali jawab barengan. Azka jawab taman kantor. Sementara Sila jawab bioskop. Naila pun jadi manggut-manggut. Azka pun jadi nggak tahan dan kembali menggandeng tangan Sila dan mengajaknya pergi. Waktunya kerja. Nggak boleh telat. Namun Naila langsung menahan keduanya sambil menatap bete Azka dan bilang, "Pak, kalau mau bikin saya benci sama Bapak, rencanainnya yang mateng, Pak. Biar kompak dan nggak garing." Azka pun jadi bete. Sila berusaha keras menahan senyum. Sementara Naila sambil mendengus kesal lalu kembali ke meja Azka tadi, mengambil gelas dan melap meja kotor. Azka yang sudah kegep sama Naila jadi malu sendiri dan langsung pergi meninggalkan Sila. Sila tercekat dan bergegas menyusul Azka. Di tempat lainnya, Hendra duduk di sudut resto dengan wajah gusar. Edwin duduk di belakangnya dengan wajah waspada. Tak lama Renata muncul bersama Tere. Renata sambil tersenyum manis lalu duduk di hadapan Hendra. Tere berdiri di belakang Renata sambil menatap tegang. Sementara itu Hendra yang sudah dari tadi menunggu Renata langsung membentak marah. "Keterlaluan kamu, Renata. Berani-beraninya kamu nawar perintah saya." Renata diam sesaat dan tak lama akhirnya menjawab tegas ucapan Hendra. "Nggak juga. Itu win-win solution, kamu lebih butuh ini. Saya nggak suka kamu manfaatkan kakak saya buat menekan saya. Ingat Hendra, kalau sampai saya kehilangan kakak saya, kamu akan kehilangan masa tua kamu. Kamu akan membusuk di penjara." Renata pun lalu putar lagi rekaman di HP-nya. Terdengarlah suara Hendra yang perintahkan Edwin untuk menghabisi-habisi Gio dan Cemara. Setelah itu fitnah Azka. Hendra pun jadi geram dan langsung ambil HP dan matiin HP. Renata jadi tersenyum sinis dan bilang, "Cuma dimatikan? Nggak dibanting sekalian?" "Banting saja. Saya punya backup-nya kok." Renata pun lalu menatap Edwin sambil bilang, "Dan kamu? Kamu berhutang karena sudah merusak HP saya." Edwin pun jadi mendengus kesal. Sementara itu Hendra yang lagi geram lalu berusaha bersikap tenang dan tanya, "Kamu nggak takut kakak kamu mati?" Renata jawab, "Selama rekaman itu masih ada, kamu nggak akan berani, Hendra. Dan saya juga tidak akan lepas perusahaan berlian saya. Karena itu sama saja dengan 70% kekayaan saya hilang. Nggak sebanding sama 2 perusahaan kamu yang saya ambil." Hendra pun jadi makin geram. Sementara itu Renata sambil tersenyum sinis lalu melanjutkan ucapannya, "Sekarang kamu pikirin semua baik-baik. Kita tukar kakak saya dengan semua bukti ini. Semuanya akan saya hapus. Itu tawaran terakhir saya." Renata pun lalu mengajak Tere pergi. Hendra pun jadi mikir. Sementara Edwin yang berdiri di belakangnya tampak menunggu tegang, menunggu keputusan bosnya itu. Di tempat lainnya, Azka yang terlihat masih bete jalan menuju mobilnya. Di belakangnya Sila terus mengikuti sambil bilang, "Pak, Pak Azka, tunggu bentar Pak." Azka yang sudah sampai di depan mobilnya lalu berhenti dan langsung menatap ketus Sila. "Pulang sendiri?" Sila kaget dan jadi bingung. "Loh, gimana sih Pak? Tapi kan ini masih pura-pura? Janjinya kita baru selesai pas sampai kantor." Azka yang lagi bete lalu jawab, "Nggak guna diterusin. Kata-kata kamu nggak sinkron. Harusnya saya bicara kemana, diikutin. Bukan kayak tadi." Di saat yang sama Gio muncul dan melihat Azka yang lagi omelin Sila. Azka pun lalu masuk mobil dan ninggalin Sila gitu aja. Sila pun jadi makin bete dan akhirnya pergi dari situ. Gio yang melihat semua itu jadi penasaran.
Gio pun lalu masuk ke dalam kafe dan langsung menghampiri Naila yang masih cemberut sambil ngelap meja bekas Azka dan Sila tadi. Gio lalu tanya, "Nai, Azka kenapa? Itu cewek siapa yang sama dia?" Naila lalu jawab, "Pacar pura-pura." Naila juga lalu bilang, "Sampai segitunya, kepengen aku ngejauhin dia pakai nyewa pacar pura-pura. Ketahuan juga bohongnya." Sesaat, Naila berhenti. Dia sadar. Gak semestinya bicara kayak gitu di depan Gio. Naila pun lalu kembali menyibukkan diri, ngelap meja. Gio pun lalu bilang, "Gak usah kagok itu. Aku gak ada rasa lagi kok sama kamu, Nai. Tapi sekarang, aku mau kamu ikut." Naila berhenti ngelap meja sambil menatap Gio kemana. Gio jawab, "Taman seberang." Naila jadi heran dan kemudian melihat ke taman seberang lewat jendela kafe. "Gak bisa, Gio. Aku masih kerja." Gio jawab, "Udah tenang aja. Ini juga Miko yang minta. Dia di sana juga. Yuk." Gio pun lalu pergi. Naila jadi heran. Namun tak lama Naila pun lalu mengikuti Gio. Miko dan Chris sudah menunggu di kursi taman. Tak lama Gio datang bersama Naila. Gio pun lalu bilang, "Chris latihan lagi sekarang." Naila yang masih bingung lalu tanya, "Latihan apa ya?" Miko lalu jelasin, "Ini Nai, Chris kalau ngadepin cewek grogi parah, sementara kan calonnya yang dijodohin mau datang ketemuan." Naila pun akhirnya paham dan langsung jawab, "Oh dijodohin juga." Naila pun jadi senyum sambil manggut-manggut. Baru sadar kalau ngomongin diri sendiri, langsung nutup mulutnya dengan tangan. Naila nggak enak ke Gio, tapi semoga langgeng nggak kayak aku sama Gio. Chris malah menatap bingung. Gio pun lalu menarik tangan Chris dan membuatnya jadi berdiri di depan Naila. Gio pun lalu menyuruh Chris menganggap Naila sebagai calonnya. Namun Chris malah jadi makin grogi dan maaf ya guys. Ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung Mince ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasi. Biar kalian Mince doain mendapatkan rezeki yang berlimpah, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah, terhindar dari orang-orang yang haram jadah dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye!